metode manhaj dari para madhab yang ada. Itulah Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu bukan Al-Quran kita pakai, kita sampaikan kepada orang lain, hadis kita ambil, kita sampaikan kepada orang lain. Kalau itu namanya salafi. Muhammadiyah itu ada ilmunya. Jadi ilmu agama itu dipakai di dalam Muhammadiyah. Kalau salafi itu tidak pakai, tidak. Jadi tidak menggunakan manhaj, ya. Tidak terikat pada madhab manapun, ya. Dan tidak menggunakan ilmu-ilmu dari manhaj yang ada. Kalau mereka itu ya, baik dalam ibadah, dalam teologi maupun dalam bidang tasawuf. Nah, ini saya kalau kita dapat pesan bahwa kita ini harus saling membesarkan di antara lain itu tersinggung. Ya. Itu berhikmat. Kalau intern nggak apa-apa tersinggung. Kalau intern ya. Tapi kalau di eksternal jangan sampai tersinggung. Justru malah sebaliknya selama ini. Kalau terhadap internal kita mengkritik, ya, jangan seperti itu. Kalau internal dikritik tidak apa-apa. Tapi kalau eksternal jangan kita mengkritik. Kita tahu ada pendekatan rimba dan pendekatan dosen sering memberi tugas kepada mahasiswa. Ya. Mata kuliah Al-Islam dan Muhammadiyah. Pendekatan Muhammadiyah yang tetap eksis walaupun dia tidak menjadi pengurus formal di Muhammadiyah. Nah, bagaimana caranya? Ini tantangan ya, tantangan dan peluang dakwah kita ini internal kita tergabung dengan korbannya. Bahwa sekarang Muhammadiyah itu semakin mengecil, tapi harus disalurkan dalam saluran yang banyak. Nah, ini menjadi aktivis Muhammadiyah seperti itu. Ya, Pak Itibar ya. Jadi sumber semakin mengecil, tapi harus dialirkan dalam jaringan aliran-aliran yang banyak. Akibatnya apa? Mungkin setelah Muhammadiyah juga kurang berkembang dan sebagainya. Karena aktivis Muhammadiyah itu tidak seperti dulu menjadi pengusaha, menjadi pejabat dan lain sebagainya, sehingga sumbernya besar, sehingga dialirkan walaupun alirannya banyak nggak masalah. Tapi sekarang ini sumber kita semakin mengecil. Ya, itu dirasakan dari ini para jurnalis ya. Tadi malam musran di rumah saya itu punya jamaah masjid yang banyak, tapi ketika suruh aktif dilantik pada melintir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang dirahmati oleh Allah, Ketua kita Syekh Dr. Abdul Haris MA yang hari ini kelihatan sangat bahagia sekali melihat Tomlen Rock. Kalau acaranya ada bebas saja pakai PowerPoint bermasalah. Nek pas Jumatan terus mati PowerPoint-nya, khotibnya itu fokusnya yang di PowerPoint nggak nyambung nanti bro. Dia gaptek lagi. Mudun. Nah, sekalian, makanya saya bicara agak sedikit beda dengan Prof. Tobroni. Know yourself. You need not fear. Dari ini, kalau boleh kan, kalau nggak boleh kan, sebutkan apa? Terus, gitu kan? Tidak saya teruskan. Kalau boleh saya meminjam ini, bahwa jika Anda tahu musuh Anda, saya ganti bukan musuh, audien, masyarakat, jamaah, apalagi warga kita.
kayak apa sih yang kita hadapi itu? Ya maka kita harus siap-siap. Kalau yang kita hadapi ini adalah masyarakat menengah, tentu bicaranya jangan pendek-pendek. Kalau yang kita hadapi di masyarakat ilmiah, ya bicaranya yang ilmiah, jangan ngawur-ngawur sedikit. Jadi kita harus bisa mengukur. Kalau kita ini bisa mengukur begitu, Bapak Ibu sekalian, nah maka agenda kita yang kemarin itu bukan daftar keinginan kan, tapi daftar yang mana yang bisa kita gulirkan sesuai dengan kemampuan kita dan kebutuhan umat. Termasuk sekarang yang sedang kita generasi Z 25% lebih, generasi milenial 25% lebih. Dan saya kan nggak ada temannya di kanan, di olahraga di kolam renang, di fitness, di olahraga saya, di treadmill. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka dunia itu sekarang apa? Ya anak-anak kita yang harus kita beri ruang. Masa-masanya IMM, masa-masanya IPM, masa-masanya pemuda. Itu yang harus kita beri ruang. Saya tanya pada teman saya, Mas Bro, masjid-masjid kita ini kok ada maksudnya dengan anak-anak remaja? Ya enggak sekarang aja, maksudnya sejak dulu juga iya. Tapi bagaimana kalau itu yang menjadi concern kita sekarang adalah mereka lah dunianya dan mereka lah yang harus kita beri ruang yang lebih. Saya ini sekarang mohon maaf, saya sudah mulai regenerasi di usaha kami. Anak-anak ya, aku tetap didampingi meskipun ayah tetap di atas, tapi di lapangan aman. Ya karena sekarang dunia generasi Z, bukan generasi saya. Mereka lebih atraktif, mereka lebih banyak jaringan, mereka lebih banyak melihat inspirasi baru dengan perkembangan teknologi sekarang. Dan Muhammadiyah ini juga mestinya harus mulai begini. Ustadz Baris, Prof. Broni kan di kampus, tadi buku bapak-bapak juga banyak yang di kampus, begitu kan? Maka ke depan Muhammadiyah kita ini, ya terus terang Prof. Broni ya, kita ada sedikit bukan iri sih dengan tetangga sebelah itu. Tetangga sebelah itu program S3-nya sampai ribuan kan? Kita kan baru berapa, Ustadz Baris? Anak-anak muda kita masih belum banyak yang harus kita dorong. Ya memang perjalanan itu benar. Nah, coba Bapak sekalian, connect internet 88%. Nah, seperti saya ini cuma berapa persen? Generasi kolonial kan? Yang masih gaptek itu, nah inilah yang kita garap. Bagaimana cara menggarapnya? Ya anak-anak muda yang tahu taktiknya, yang tahu strateginya itu. Masih kecil, yang hitam itu sangat sering, yang hijau sudah mulai sering menggunakan media sosial. Yang hijau baru 47%, sudah mulai banyak. Yang sangat sering baru 15%. Streaming video, musik online yang sering baru 44%, belum sampai 50%. Mencari informasi, browsing di internet baru 44%. Akses belanja masih 26%. Coba kalau akses belanja nanti sudah 40%, 60%, tutup semua itu sudah. Ini kan terus berkembang Bapak Ibu sekalian. Terus akses
Kita tidak tahu Bapak Ibu sekarang 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, kayak apa dunia kita? Ya mulai sekarang ya kita mulai belajar ini. Ini harus kita antisipasi. Kalau dulu ketika ketika COVID kata Pak Mufti ya kalau Jumatan boleh di rumah, khotibnya boleh di masjid, pakai streaming boleh enggak? Tantangan kecil lagi. Jangan-jangan 11 sudah membolehkan Muhammadiyah katanya reformis, leader malah kolot sekarang, malah jadi kolonial. Tantangan sadari bagaimana kader-kader takjil kita kok makin mundur, makin hari kok makin nggak berkembang, makin nggak berani begitu. Saya mencoba, kalau saya dengan sopir saya di depan ada, saya di belakang, yang di depan itu nggak bisa ngimami, sudahlah imamnya di belakang karena ini darurat. Yang namanya darurat itu bibul masih. Lo mau darurat itu, ya kan nggak apa-apa. Dunia ini sudah begitu asal masih bisa dinalar Bapak Ibu sekalian. Dan terus terang saja kata jadi kan terus terang apa hasil keputusannya kan ini. Ya. Dibandingkan dengan sebelah itu kan sudah luar biasa mereka. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin lihat coba meeting online kita yang sering baru sedikit, aplikasi untuk pekerjaan baru 11%, email baru 9%, akses transaksi perbankan baru 15%. Ini saja baru 15%. Bank-bank kita ini sudah mulai merger, sudah mulai banyak ditutup, mulai banyak disatukan, itu baru 15%. Belum 25, belum 40, belum 50, belum 60, kayak apa nanti? Jangan-jangan HP kita ini HP-nya Proton 5 tahun, 10 tahun yang akan datang sudah tidak dipakai. Kemarin ada AI yang disingkatkan dari Artificial Intelligence, AI, Artificial. Karena dia memprediksi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, pikir meloncat-loncat yang ulil hakko bahwa karena benar itu terus lantas gak mau belanja. Kita kan akan ketinggalan dengan mereka. APK kita itu ada lagi sekarang kita APK gambar yang PDF. Wah ini tidak dibuka, kita ribut. Saya setelah kena APK tetap saya hapus dan lain sebagainya. Uang saya langsung saya tarik karena saya tidak menyimpan di rekening HP saya itu. Tahu-tahu dong ada tanggal telepon 5 juta. Saya tanya ke Telkomsel, Bapak beli game 1 juta saya ketika setengah juta. Nggak pernah ya Pak. Oh berarti belum besar sih Mbak. Ya Bapak kan Telkomselnya kan eksekutif bisa sampai 15 juta. Pak diturunkan, tolong aku saya coba gede Pak. Tak balik aja kan Bapak itu sekalian. Ayo colong nomor itu colong gitu kan. Kalau yang lain pakai token saya nggak pakai HP saya. Dan sekarang harus minta enggak? Terus ini kok penting-penting terus Iya kan? Karena itu jelas Bapak Ibu sekalian. Konten seperti apa sih yang menarik buat pilih? Serah 200 berapa bukan kita? 307. Cobalah dipilah-pilah dari 307 itu kata-katanya yang bisa dikut, yang dipotong 1 menit, 2 menit, 3 menit atau 15 menit yang panjang. Sudah dilakukan? Belum. Sudah ada rencana? Belum. Baru hari ini mau direncanakan. Coba 1 menitan, 2 menitan. Panji Gumilang, aku komunis. Tapi itu kan menggegerkan Indonesia kita kan.
yang potongnya di potong-potong seenaknya itu kan. Coba kalau Bapak Ibu sekalian, insya Allah dari 300 kubalet kita tuh luar biasa banyak yang kot-kot kecil begitu. Oke, coba ini. Oh enggak. Kalau direkam biasa suaranya tidak seenak ini. Jadi ini didamping, dikasih backup. Ini teman kita yang jaga murtad kemarin bisa. Kita yang nggak murtad ini masa nggak bisa begitu. Gitu. Apa susahnya? Bisa membangun gedung semega ini. Membuat studio yang untuk begitu nggak bisa ya kan temen-temen gitu kan. Konten kreatornya yang membilah-bilah, yang mendamping, yang suaranya bisa bagus. Kalau dulu itu kan penyanyi itu kan tidak harus suaranya enak. Tapi kalau wajahnya sudah oke, suara masih bisa untuk komunikasi. Ada yang pinter nopo teknik kita itu ya. Tapi kalau Pak Rektornya datang itu langsung saya kasih PR. Ini yang hadir ini. Anak muda, ya mungkin saja Bapak Ibu sekalian mereka ya nggak bisa dicahaya. Terus kalau kita apa artinya tepuk tangan tanpa syarat? Jadi kami di kantor itu anak-anak muda itu putri kami yang dulu belajar visual efek di Kanada yang membidangi itu yang ya banyak kreasi ya. Kalau kan ini kan sudah bukan dunia teknologinya yang sudah dapat. Ya ini yang kita rumuskan Bapak Ibu sekalian. Terakhir, ini terakhir. Dari konten kreator ini harapan masjid itu kalau dibuat the best stand itu yang pertama kali masjid apa kira-kira? Manarul Islam. Mengapa sampai memilih Manarul Islam? Sampai naik Jadi banyaknya korban. Sementara ini banyaknya korban, tidak ada yang mengatakan Manarul itu pasti. Kemudian yang kedua, di sana ada takbir Qurannya. Kemudian yang ketiga, di sana iftar untuk siapa yang puasa Senin Kamis itu sampai sekarang ada. Dan pada Jumat apa? Pada Jumat Jumat itu Pak. Jadi insya Allah tidak ada. Jadi saya kira, jadi dia istiqomah dengan manhaj Muhammadiyah mulai dulu sampai sekarang. Manhaj Muhammadiyah itu kan tauhid anti syirik. untuk ceramah di sudah. Saya tidak tanya apa lagi. Itu kan pastinya juga karena banyak jamaah Muhammadiyah kita itu sholat di sebelah karena bacaannya enak membuat saya kayak saya di Makkah dan Medina. Yang ada juga begitu. Yang ada dulu enak kata murid saya, sekarang kurang enak. Kayak gaya Mekah, kayak gaya Medina. Gitu. Kalau khutbah agak panjang dan biasanya sudah apa? Nah ini Pak, ini karena saya bukan takmir yang mau bertanyakan. Sebaiknya memang Imam. pertama memang wajib dulu. Wajib sudah, tapi kita berusaha mencari gantinya. Gantikan Pak. Iya, ini memang daya-dayanya itu. Pertama wajib, terus imam. Imam itu direnovasi terus. Ya katakan sabidis
Ya paling tidak standarnya ala-ala Indonesia. Bagus. Rokok sujudnya dibaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli 3 kali baca. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kapan hari ada penelitian di Amerika, dokter bedah saraf, dia meneliti bahwa orang kalau sujud itu baru otak depannya terairi darah. Betul gitu? Nah kalau butuh berapa menit dok? Itu darah mengalir ketika kita sujud itu. Urut juga. Iya. Butuh berapa menit itu? Berapa detik? Kalau cuma sebenarnya biar arti sudah bisa ngalir. Kalau sebenarnya berapa detik bisa? Kalau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kalau 3 kali itu lebih jos. Ini loh, Al-Quran kita, agama kita makin hari makin dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Makanya Eropa, Amerika berbondong-bondong masuk Islam itu karena gaduh dengan ilmu. Pun sampai gitu. Yang mulai direken semua. Kalau Manado yang dijadikan profil sudah bagus. Rukuk sujudnya dibaca 3 kali, subuh juga begitu. Nah itulah nanti itu faidah sholuhat sholihu sa'ilun. Kalau sholatnya bagus itu berpengaruh terhadap amal kebajikannya, atau sholatnya nggak punya pengaruh apa-apa. Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu betul gitu, kalau otak depannya itu terairi darah, dia jadi wisdom, berhikmah, tawadu, seperti pertanyaannya orang-orang yang datang ke Aisyah. Ya Aisyah, kayak apa sih ya Aisyah suamimu Muhammad itu? Kami ini nggak pernah tahu ya Aisyah. Jelaskanlah. Kalau kamu kepingin tahu Muhammad, wajah saudaraku, Muhammad itu adalah seperti Al-Quran berjalan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Nah itu masjid kita didik. Nah oleh sebab itu masjid kita tadi apa sudah di mana masjidnya yang sudah ada toilet untuk imam? Apa jamaah sudah banyak, aku kebelet di toilet. Oh Pak, hargailah Pak Imam kita, Pak, kasihan Pak Imam dan khotib kita Pak. Buatkan toilet itu. Kemarin saya ceritakan pada Prof. Jainuri, Pak Sultan ada ruang ganti. Sampai di Mono mana ruang ganti? Ini ada ruang ganti ini. Seret, apa itu? Selalu untuk prakteknya dokter seperti ini. Ramah untuk dipakai dan lain sebagainya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tinggi. Baik, ada waktu Bapak Ibu 30 menit sebelum lanjut dulu kita jawab panitia untuk menyebarkan teknik. Yang pertama dari Lajen. Syukur. Nama saya hanya tanya mungkin bisa beberapa. Sedikit kita sudah bicara tentang zaman sekarang. Ini sangat luar biasa sekali. Tapi mohon maaf sekali lagi untuk semuanya mohon maaf. Kita punya aset yang terbesar selama ini yang memakai dan memanfaatkan rasisme di masjid-masjid itu tidak ditambahkan dalam artian kalau di masjid Bakalan Syukur itu ada Masjid Nur Nasrullah, sebelahnya itu lazisme dengan model yang sama dengan segala macam sama, sehingga apa? Hidupnya masjid ini dari mana? Ini pertanyaan. Seakan-akan dari lazisme, dan memang kita kolaborasi lagi dari lazisme. Ini nanti saya ini pertanyaan. Yang kedua yang luar biasa sekali,
Saya mohon maaf. Gimana pemimpin membuat uang sangu mubalek dengan masuk rekening? Ini yang perlu PR bagi saya. Manajemen satu arah. Tapi yang jawab pasti tabrik dengan saya. Saya sampaikan bahwa sedikit sekali anak-anak para tokoh Muhammadiyah itu yang kemudian menjadi tokoh Muhammadiyah atau mungkin juga menjadi tokoh nasional. Jadi mohon maaf kalau saya salah. Ini autokritik untuk kita. Jadi misalnya betul-betul saya mohon maaf. Putranya Kiai Dharma, siapa yang menjadi tokoh Muhammadiyah? Winai. Ya. Kemudian Basir, Pak AR, ya. Kemudian Pak Amin, Pak Biasafi, ya. Nah, ini itu bukan itu terjadi juga mungkin pada kita. Ya. Nah, ini khusus untuk budaya saya kasih jempol saja. Jadi kita melahirkan tokoh-tokoh Muhammadiyah atau orang-orang yang punya kalau di dalam teori pengkaderan itu ada namanya teori genetik. Bagaimana tokoh itu kita lahirkan melalui pendekatan keluarga. Ya. Nah, pendekatan keluarga itu bisa kita capai kalau keluarga itu punya otoritas, punya media untuk melahirkan tokoh. Ya. Kalau kita tidak punya media untuk melahirkan tokoh, maka keluarga kita tidak akan melahirkan atau sulit melahirkan tokoh. Ya. Nah, medianya itu apa? Medianya itu bisa lembaga atau bisa amal usaha. Ya. Yang itu tidak semata-mata menjadi otoritas organisasi sepenuhnya, tapi juga diberi peran menjadi semacam tokoh informal. Ya. Contohnya adalah pesantren. Jadi pesantren itu jangan semuanya menjadi pesantren formal milik Muhammadiyah. Tapi harus ada orang-orang tokoh-tokoh informal yang bisa mengembangkan pesantren Muhammadiyah, tetapi tidak secara struktural, harus ke Muhammadiyah. Jadi mungkin mandat Muhammadiyah, kiainya boleh dari keturunan. Ya. Nah, ini nanti bisa melahirkan tokoh. Nah, ini salah satu pendekatan genesis dalam melahirkan tokoh. Yang kedua, memang mendidik anak itu bukan tergantung pada peran kita. Kita aktivis, kemudian melahirkan anak aktivis, belum tentu. Kita profesor atau dokter, belum tentu melahirkan anak profesor, dokter, dan sebagainya. Saya kira semuanya tergantung kepada keikhlasan di dalam mendidik anak, kasih sayang, keikhlasan, kedekatan kita kepada anak-anak kita. Jadi memang ini agak misterius ya. Mendidik anak soleh itu agak misterius, dan itu tugas yang paling berat bagi orang tua termasuk kita semua. Ya, itu memang seperti itu. Jadi tidak ada, kalau rumusnya itu ya rumusnya seperti yang ada di dalam Al-Quran itu, rumus mendidik anak itu tidak tergantung pada pendekatan yang sifatnya formal. Ya, ini saya kira untuk tadi pertanyaan yang kemudian identitas Muhammadiyah. Ya. Jadi bagaimana Muhammadiyah itu Muhammadiyah di antara gerakan-gerakan Islam yang lain ya. Jadi ada Salafi, ada Wahabi, ada NU, ada Muhammadiyah. Jelas. Bagaimana kita menempatkan posisi Muhammadiyah? Jadi saya kira penting ya. Jadi seringkali saya mendengarkan
apa itu khotbah ya. Khotbah itu awalnya itu sudah menyampaikan perkara bid'ah. Nah, itu biasanya brandnya Salafi. Iya. Ulu bid'atin dolalah final ini teksnya dari Salafi. Itu pasti ini ngambilnya dari Salafi. Saya kira kita perlu mendiskusikan administrasi. Saya kira bagaimana Muhammadiyah di antara gerakan-gerakan Islam yang lain supaya orang betul di dalam memahami Muhammadiyah itu. Selama ini kita ditutup Muhammadiyah itu Wahabi, Muhammadiyah itu Salafi dan sebagainya, karena kita tidak bisa menjelaskan siapa sesungguhnya Muhammadiyah itu kepada masyarakat yang mudah diterima. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Dari nopo usulan untuk CNM kita, tip untuk anak-anak muda ini Pak, barangkali kita kan punya UMN, kita kan selama ini belum sinergi, tidak tahu yang mengajar kita apakah mahasiswa-mahasiswa UMN ini ada di setiap cabang dan kantin di Malang ini. Kalau ada, mari bersinergi dengan dosen-dosen ANIKA. Bagaimana memberdayakan anak-anak itu supaya mulai sejak awal mengenal tantangan daripada pembelajaran ANIKA. ANIKA itu Al-Islam dan Muhammadiyah itu. Dari sana kita mulai. Kita itu kan belum pernah dong ke sekolah-sekolah Muhammadiyah melihat wali-wali murid ini di ranking mana sih. Kan kita belum pernah mendekati orang-orang tuanya itu kan. Itulah hal yang sangat luas Bapak Ibu sekalian. Apalagi tadi yang pertanyaan terakhir, Pak Sultan bagaimana yang akrobin ini? Bapak Ibu saya tanya, di masjid-masjid kita ini yang sudah punya daftar jamaah, profil jamaah masjid mana? Coba lihat itu jemaat minggu pagi. Masjid apa masjid itu? Gereja kan? Mereka punya profil jemaatnya? Punya mereka. Siapa yang harus disantuni, siapa yang harus dibina, siapa yang harus ditaklukkan, mereka punya. Ini loh, kita dibilang nidom, padahal kita ini nidom. Ada yang namanya masih nidom di sini? Oh, ya. Ada yang masih hidup yang masih stabil di wilayah ini. Kita ini dengan organisasi, masa umat ini kan kita manage dengan organisasi. Ceramahnya sekedar ngomong, begitu aja kan? Kan kita tidak pernah membuat PR. Apakah jamaah-jamaah kita itu juga betul sholatnya semua? Saya tidak yakin. Karena kita tidak door to door masing-masing orang, sampai itu jamaahnya sudah sesuai dengan ini bacaannya. Ayo kita belajar bersama. Itu saja belum Pak. Maka sekarang ada lembaga pengembangan cabang ranting plus pembinaan masjid. Jadi masjid sekarang bukan ranahnya majelis tabligh, ranahnya RPM. Oleh sebab itu, ayo sekarang masjid itu dulu kan ada punya di Jawa tahun 80-an apa? Masjid adalah pusat peribadatan, pusat peradaban ranting dan cabang kita. Tidak perlu saya pikir ranting-ranting itu membuat kantor-kantor sendiri atau cabang. Masjid itulah kita jadikan kantor. Ayo kegiatan ranting cabang itu dimulai dari masjid. Oh, ini butuh ini, oh ini butuh ini, oh ini butuh ini dan lain sebagainya. Masjid kita kan tidak punya kan, yang punya daftarnya orang yang begini dan begitu profilnya. Nah, sekarang kita buat dong. Ayolah kita mulai memakmurkan masjid kita, memenangkan pemilu yang akan datang lewat masjid. Tergantung contoh waktu. Ya, dan masjidnya lagi tidak hanya tempat ibadah, tempat muamalah,
PDN Gunung Kidul. Nah, ini yang dimaksud oleh Pak sedikit ya. Di PDN Gunung Kidul itu informasi yang disampaikan kemarin untuk tanda kutip transport global itu memang dikelola oleh Pastabek PDN seperti orang ajar itu ya, dia berapa kali tampil terus langsung ditransfer ya. Bukan tiap minggu tapi di 1 bulan. Nah, dengan demikian tidak ada kesenjangan antara masjid yang satu dengan yang lain terkait besaran itu, nominalnya itu. Nah, ini kami sempat berpikir untuk ke sana, mudah-mudahan nanti bisa dirintis, tapi memang perlu bicara dari hati-hati dengan takmir ya, karena takmir kan juga ada hal lain mungkin yang harus dirunding di antara takmir. Ada takmir itu yang memang yayasan atau lembaga tertentu yang mungkin secara keputusan itu tidak bisa kita intervensi. Tapi kalau bisa dimulai itu bagus ya, bagus sehingga nanti masjid-masjid yang mungkin secara jamaah itu masih minim, tapi terkait penugasan itu lebih mudah ya, karena terkait sesuatunya. Namun demikian, memang penempatan mobile itu bukan hanya semata-mata karena itu, tapi ada faktor lain, faktor kesehatan, faktor usia, faktor alat kendaraan yang dipakai, ya. Terus faktor pekerjaan, habis Jumatan masih ngajar, tentu kita nggak bisa mengirim ke Pantai Ungkapan sana. Pantai Ungkapan sama Donomulyo di luar itu yang membiayai untuk bensin itu Masjid Tablik, ya, Masjid Tablik. Karena di sana tidak ada dana dan kami terbatas. Kami ingin mengajak asisku kota maupun kabupaten itu negara itu di Ungkapan itu ada masjid yang dibangun oleh alumni SMA 1. Tapi kita hanya bisa ngirim 1 kali dalam 1 bulan. Karena sana memang jauh. Mas Budi ini dari sana ya, bisa butuh 2-3 jam lebih mudah ke Surabaya. Sehingga inovasi bagi kita di dalam pola dakwah. Tadi ada didonnya kita perkuat. Tadi Profesor Tobroni menyampaikan dakwah itu harus terintegrasi, update. Kemudian beliau menyampaikan bahwa sekarang ini yang saat ini ya generasi Z ya sama milenial itu mendominasi, sehingga menu-menu dakwahnya itu harus disesuaikan, termasuk pendekatannya harus disesuaikan. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh beliau Pak Sultan menjadi semangat bagi kita untuk bahwa budaya kita ini masih dihibar, belum di medsos ya. Jadi TikTok kita belum ada, reel kita juga belum ada. Padahal penggalang-penggalang yang sederhana itu ternyata sangat mewarnai apa yang mereka lihat. Sementara yang mereka lihat ya hanya sebatas yang lucu-lucu kadang-kadang. Sementara dakwahnya itu terbatasi, termasuk di lingkungan Muhammadiyah, baik secara lokal maupun secara nasional. Saya kira ini Bapak Ibu.